Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhir ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama bertemu dalam rangka thalabul ilmi, bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat, meskipun hanya lewat virtual. Namun tentunya tidak akan mengurangi keberkahan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita selalu membuahkan pahala bagi kita semua, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Oh Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah? Bapak, Ibu, dan semua viewers Ukhuwah TV rahimakumullah, terkhusus Ananda SMP ITH QBS dan Ananda SIT Ukhuwah yang wajahnya selalu cerah, secerah masa depannya yang terarah dan penuh berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan ke-19, bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Hal ini seperti tercantum dalam firman Allah yang sudah saya bacakan di awal tadi, yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu,
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal 1 Mei. Ada yang tahu hari apakah itu? Ya, betul sekali. Bertepatan dengan Hari Buruh Nasional dan Internasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan judul kajian, yakni Menuju Ramadan Produktif, Why Not? Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang produktif, apa makna produktif sebenarnya? Menurut Islam, produktif ialah sikap ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena sebenarnya banyak sekali aktivitas yang bisa dikerjakan yang bisa mendatangkan manfaat asal dikerjakan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Sekilas, bulan Ramadan mungkin hanya bulan puasa yang secara ritual kita lakukan setiap tahun. Namun, jika kita berpikir sedikit lebih panjang, ganjaran pahala yang diberikan di bulan Ramadan ini sungguh tidak bisa disia-siakan. Bulan yang hanya ada satu kali dalam satu tahun, ternyata memiliki banyak keutamaan. Mulai dari bulan turunnya Al-Quran hingga pelipat gandaan amal-amal baik, bahkan hingga berpuluh-puluh kali lipat. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang yang mengharuskan semua untuk dirumahkan, hingga akhirnya segala aktivitas menjadi sepenuhnya di rumah. Meskipun tidak semuanya, sebut saja sistem pembelajaran yang harus dari rumah dengan didampingi orang tua, karena sistem yang digunakan sudah menggunakan sistem online semuanya. Jadi, sebelum Ramadan tiba, nuansa Ramadan sudah terlebih dahulu kita rasakan. Karena kondisi jalanan sepi ketika siang hari dan malam hari. Dan ini sangat kita rasakan di bulan Ramadan tahun lalu. Para generasi rebahan sangat menikmati suasana itu. Meskipun pada akhirnya mereka mengeluhkan akan bosannya rebahan. Jadi mereka memerlukan kegiatan lain untuk bisa lebih produktif menjalankan hari-harinya. Dan akhirnya kita menemui bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Saat berpuasa, energi kita terbatas, fokus melemah karena kita perlu membagi energi antara otak dan badan kita. Wajar apabila kita akhirnya berusaha menghemat tenaga dan pikiran saat beraktivitas. Tidak salah berpikir seperti itu, namun mari kita lihat sudut pandang lainnya. Di bulan Ramadan, energi dan fokus kita memang terbatas, namun Allah menjanjikan berbagai keuntungan bagi kita yang dapat menjalankan puasa dengan baik. Rasulullah juga mendorong kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amalan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki selama Ramadan ini. Kita dituntut untuk mengoptimalkan ibadah dengan energi, fokus, dan waktu yang terbatas. Dengan kesimpulan itu, seharusnya kita bisa lebih produktif di bulan Ramadan. Bayangkan, jika ini adalah Ramadan terakhir kita dan kita menyia-nyiakannya, tentu kita pasti akan menjadi orang yang paling menyesal yang pernah hidup di muka bumi ini. Jamaah pemirsa Ramadan ukhuwah yang berbahagia. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan manajemen waktu. Bicara soal waktu, semua orang pasti mengetahui hakikat tentangnya. Satu hari ada 24 jam yang sama bagi setiap orang. Namun tak semua orang mempunyai cara yang sama untuk menghabiskan waktu yang mereka miliki. Maka dari itu, kita harus benar-benar produktif untuk memaksimalkan waktu kita. Adapun tips produktivitas yang bisa direncanakan ada 4 macam. Yang pertama, produktivitas spiritual. Amalan apa yang ingin dibiasakan di Ramadan kali ini? Misalkan, ada banyak ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan tentu saja kita bisa menambah semangat bila kita bisa mengecek
dan tracking apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di gadget. Misalkan mendownload aplikasi sesuai dengan kelengkapan kegiatan ibadah. Bukankah kita harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan? Kunjungi lebih banyak masjid, bersilaturahmi, berbagi, luangkan waktu untuk berbagi, mulai dari berbagi ilmu, berbagi rezeki, hingga berbagi buka puasa dengan anak-anak jalanan atau panti asuhan dan lain-lain yang memerlukan. Yang kedua, produktivitas mental intelektual. Buku apa yang ingin dituntaskan untuk dibaca? Pengetahuan dan keahlian apa yang ingin diasah di bulan Ramadan kali ini? Misalkan, gunakan waktu luang di siang hari untuk hal yang bermanfaat, seperti membaca buku atau artikel Islami yang banyak tersebar di internet yang bisa di-search via Google. Menulis di blog, membuat jurnal Ramadan tentang hal-hal yang kita pelajari di bulan Ramadan, dan menonton tontonan Islami YouTube seperti halnya sekarang. Tontonan Islami pesantren digital cerah, ceramah Ramadan ukhuwah. Adapun contoh lain, tirulah produktivitas para ulama. Imam At-Tabari misalnya, beliau yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari. Dalam sehari beliau bisa menulis 40 lembar. Seumur hidup, beliau berhasil menulis 584.000 lembar naskah. Karya beliau yang paling terkenal ialah Tafsir At-Tabari dan Tarikh At-Tabari. Judul aslinya Tarikh Ar-Rasul wal Muluk. Tarikh At-Tabari sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan jumlah buku sebanyak 40 jilid. Ada juga Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berhasil menyusun 600 karya tulis dari berbagai disiplin ilmu. Sampai-sampai beliau diberi julukan Ibnu Kutub karena beliau sangat produktif menulis. Yang ketiga, produktivitas emosional. Sikap apa yang ingin dikembangkan di Ramadan kali ini? Hubungan dengan siapa yang ingin diperbaiki kali ini? Bagaimana kemampuan pengendalian diri, evaluasi diri dan emosi kita apabila ada masalah yang kita hadapi saat kita berpuasa? Misalkan, menahan diri untuk tidak marah terhadap adik yang sudah mengambil barang pribadi dan lainnya. Yang keempat, produktivitas fisik. Bagaimana mengatur pola tidur? Bagaimana memastikan terpenuhinya nutrisi Ramadan? Dan olahraga apa yang dijalankan selama bulan Ramadan? Misalkan, saat bangun pagi setelah tidur sejenak sehabis sholat subuh adalah saat energi terbaik kita. Gunakan kesempatan ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang paling sulit. Bahkan, sebelum membuka Instagram, Facebook, Twitter, atau jejaring sosial lainnya. Setelah fokus selama 1 jam atau hingga tugas tersulit bisa diselesaikan, berilah reward kepada diri dengan membagikan ayat Quran maupun quotes Islami di status atau postingan yang bisa dibagi ke teman-teman di sosial media. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, janganlah sia-siakan waktu yang kita miliki saat ini. Berusahalah agar kita tetap memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Jika telah selesai melakukan suatu hal, maka segeralah melakukan hal lain yang bermanfaat, agar tiada lagi waktu yang disia-siakan. Sebuah pepatah Arab mengatakan, waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan untuk kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan keburukan. Time is money. Dan dalam Al-Quran pun Allah bersumpah demi waktu dalam surah Al-Asr yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia kerugian,
melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Yang beramal soleh kita yakini sebagai produktif dalam berbuat baik. Sebelum kajian ini berakhir, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Di depan rumah sambil sandaran, sambil lihat film Perang Badar. Jangan lupa 10 hari terakhir Ramadan, perbanyak zikir pada malam Lailatul Qadar. Buah nangka khas rasanya, buah duren banyak yang suka. Sangat banyak hikmah berpuasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nobody is perfect. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan serta kesalahan hanyalah milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.